Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Zaidan Pov. Saat gue selesai mengawas di kelas 11 MIPA 1, gue kembali ke ruangan. Tiba-tiba ponsel gue berdering karena ada yang nelpon. Saat gue lihat namanya ternyata mama mertua gue. Halo, assalamualaikum mah. Waalaikumsalam. Jidan, kamu di mana nak? Mamah kenapa ya? Kok nangis sih? Batin gue. Di sekolah mah. Mamah kenapa kok nangis? Hiks kamu kesini nak. Papa kecelakaan. Gue kaget mendengar itu karena papa mertua gue kecelakaan. Tunggu Jidan mah, Jidan kesana sama Amel. Mama di rumah sakit mana? Mama ada di rumah sakit Siloam. Oke, Jidan dan Amel otu kesana. Tut, autor Pov. Jidan sangat panik, dan ia bingung harus mencari Amel kemana, karena dari tadi Jidan menelpon Amel terus, tapi ponselnya GK aktif. Ah, di mana sih kamu Mel? Gumam Jidan yang terus mencari di koridor sekolah. Siswa yang melihat kepseknya itu panik dan bingung, mereka ingin sekali bertanya, "Bapak cari siapa? Kok sampai panik gitu?" Tapi sayangnya mereka pada takut oleh Jidan. Tiba-tiba Jidan bertanya ke salah satu siswi perempuan, karena Jidan sudah capek mengelilingi koridor sekolah, tapi GK menemui Amel. "Lihat Amel GK?" tanya Jidan ke siswi perempuan. "Amel yang mana pak? Namanya Amel banyak," ucap siswi perempuan yang bingung. "Amel kelas 3 MIPA 1, ucap Jidan. "Tadi aku lihat Kak Amel di kantin pak," ucap siswi perempuan. "Makasih," ucap Jidan, yang langsung berlalu pergi menuju ke kantin. Tiba di kantin, Jidan melihat seluruh siswa yang berada di kantin, dan matanya tak luput mencari seseorang. Banyak siswa menatap heran kepada gurunya itu. "Sedang apa, Pak Jidan di kantin?" "Begitulah kira-kira, Amel," ucap Jidan tiba-tiba, dan membuat berada yang di meja itu kaget, terutama yang namanya dipanggil. "Iya Pak, kenapa?" tanya Amel gugup. "Ikut saya sekarang," ucap Jidan dengan raut wajah paniknya. Amel yang bingung, ia menoleh ke sahabatnya, tapi sahabat hanya mengodekan, "Ikut saja. Siapa tahu penting." Amel yang tahu kodean itu hanya mengikuti Jidan yang sedang berada di depannya. "Kak, kok ke tempat parkiran mobil?" tanya Amel dengan raut bingungnya. "Cepat masuk," ucap Jidan dingin, dan langsung masuk ke dalam mobilnya. Mobil Jidan bergegas dari area sekolah. Jidan juga tak lupa ia membalap mobilnya, karena ia panik oleh papa mertuanya itu. Amel sangat cerewet di dalam mobil. Banyak sekali pertanyaannya, yang membuat ia pusing, dan GK tahu harus ngomong apa. "Kak Jidan kok ke rumah sakit sih?" ucap Amel yang semakin bingung. "Pasti ada apa-apa nih," batin Amel. "Papa kecelakaan," ucap Jidan singkat namun jelas, dan membuat Amel terkejut. "Kak Jidan GK bohongkan?" tanya Amel yang semakin bingung dan takut. "Ayolah masuk. Pasti mama sedang nunggu kita," ucap Jidan sambil menggandeng tangannya Amel. Saat dari kejauhan Jidan dan Amel melihat Mama Ani yang sedang duduk sambil menutupi wajahnya sambil menangis. Amel berlari dengan cepat ke arah mamanya, dan tak lupa air matanya sudah turun saat ia lift rumah sakit. "Mama, papa kenapa?" tanya Amel dengan memeluk sang mama. "Papamu kecelakaan nak," ucap Mama Ani sambil membalas pelukan anaknya. "Gimana bisa mah?" tanya Jidan dengan menenangkan dua wanita itu. "Mama kurang tahu, tiba-tiba ada pihak polisi yang menelpon mama dan mengatakan bahwa papa kecelakaan," ucap Mama Ani. "Terus di mana polisinya mah?" tanya Jidan. "Polisinya ada di Jalan Petarani, karena sedang mencari tahu kenapa papa bisa kecelakaan," ucap Mama Ani. "Mama, papa pasti sembuh," Amel yakin, lirih Amel dengan menenangkan mamanya. "Dok, gimana papa saya?" tanya Amel ke dokter, yang ia barusan lihat bahwa dokter itu barusan keluar dari ruangan papanya.
Pak Pratama baik-baik saja, hanya ada luka kecil di kepala, di tangan, dan di kakinya, ucap dokter. Apakah saya bisa masuk, Dok? Tanya Mama Ani. Bisa. Asalkan tolong jangan ribut, ucap dokter. Baik, Dok. Terima kasih, ucap Jidan sambil menjabat tangan sang dokter. Saya pamit dulu, ucap dokter. Akhirnya mereka memasuki ruangan Papa Pratama, yang dimana ruangan itu sunyi, karena Papa Pratama sedang tidur. Papa baik-baik saja, ucap Jidan sambil mengelus pundak Amel. Mama senang, akhirnya Papa baik-baik saja. Mama kira, ucap Mama Ani terpotong, karena didahului oleh Amel. Udahlah Mah, jangan berpikir macam-macam, ucap Amel. Kak ujian keduaku gimana? Tanya Amel. Nanti kan ada ujian susulan, ucap Jidan. GK ada ya Kak, namanya ujian susulan, ucap Amel. Siapa bilang? Tanya Jidan. Aku sekolah di situ sudah 2 tahun Kak, GK ada namanya ujian susulan, ucap Amel ngebantah omongan suaminya itu. Ingat sayang, aku sekarang jadi apa di sekolah, ucap Jidan sambil mengingatkan Amel kembali bahwa siapa dirinya. Jadi, Kak Jidan bikin ujian susulan. Tanya Amel. Ya, dan itu udah jadi kesepakatan aku selama jadi kepsek sekaligus guru, ucap Jidan dengan sombongnya. Guru-guru yang lain pada setuju. Tanya Amel. Pastinya, ucap Jidan dengan gaya sombongnya lagi. Sombong sekali suamiku, gumam Amel kecil, namun dapat didengar oleh Jidan. Kalau GK ada ujian susulan, kamu GK bakal ikut ujian, emang mau? Tanya Jidan. GK lah, aku mau ikut ujian, ucap Amel. Ya sudah ikuti perintah yang ada di sekolah, ucap Jidan. Kalian bisa GK usah berisik nanti Papa bangun, ucap Mama Ani yang capek mendengar perdebatan anak dan mantunya itu. Mama Jidan izin keluar dulu ya, ucap Jidan. Mama Ani hanya menganggukkan kepalanya yang bertanda, iya. Jidan berjalan di koridor rumah sakit, karena ia merasa lapar, makanya ia ingin pergi ke kantin rumah sakit ini. Saat Jidan memasuki lift dan ingin memencet tombol paling bawah, tiba-tiba ada seorang wanita cantik iya dokter, yang secara tiba-tiba memasuki lift begitu saja. Saat mereka saling pandang, mereka sama-sama kaget. Jidan, ucap dokter perempuan yang cantik, berkulit putih, tapi lebih cantik Amel. Jidan yang melihat wanita itu jadi dingin, dan gugup, entah apa yang dirasakan oleh Jidan, ia bingung. Aku sangat kangen sama kamu, ucap dokter perempuan dengan senyuman manisnya. Aku GK ngangka kita bakal bertemu di sini, lanjutnya. Apa yang sedang kau lakukan di sini? Tanya Jidan dengan dinginnya. Kamu GK pernah berubah dengan sifat dinginmu. Tapi kalau diingat dulu, kamu dingin hanya sama orang lain, sama aku GK, ucap wanita itu. Oh ya aku jadi dokter di sini, kamu senang GK. Akhirnya cita-citaku untuk menjadi dokter tercapai, lanjutnya. Baguslah, belajarmu yang di New York GK sia-sia, ucap Jidan dingin. BTW kamu mau kemana? Tanya wanita itu. Mau ke kantin. Saya duluan, ucap Jidan dan langsung meninggalkan wanita itu, yang berdiam diri. JIDAN tunggu. Aku juga mau ke kantin, teriak dokter perempuan itu dan langsung menyusuli Jidan. Tiba di kantin rumah sakit banyak pasien dan suster-suster lainnya melihat Jidan dengan mata kagumnya karena kegantengannya Jidan. Kamu sudah berubah Jidan, batin perempuan tersebut. Kamu ngapain ke rumah sakit ini? Tanya dokter perempuan tersebut. GK ada urusannya sama kamu, ucap Jidan yang begitu dingin. Halo dokter Tata, sapa salah satu pasien yang sedang berada di kantin. Halo, gimana keadaan ibu? Udah mendingan? Ucap Tata. Dia adalah Tata mantan kekasihnya Jidan pas zaman kuliah. Tata meninggalkan Jidan karena demi cita-citanya tercapai untuk jadi dokter. Flashback on. Aku minta maaf, tapi aku janji setelah aku balik dari New York dan tercapai cita-cita aku untuk jadi dokter, aku bakal kembali sama kamu, dan langsung nikah sama kamu, ucap Tata.
Kamu bisa jadi dokter di sini, tanpa harus keluar negeri. Aku mau nikah sama kamu, ucap Jidan. Aku GK bisa Jidan, percuma kalau kita nikah orang tua kamu GK setuju juga sama aku, ucap Tata. Aku bisa ngomongin sekali lagi sama orang tuaku, kalau memang GK bisa kita nikah lari saja, ucap Jidan yang pikirannya mulai nekat. Aku GK mau ya nikah lari. Aku tetap sama pendirianku bakal pergi ke New York, ucap Tata. Kapan kamu pergi New York? Tanya Jidan. Besok pagi, kenapa? Kamu mau antar aku? Tanya Tata. Kalau bisa, ucap Jidan. Bisa kok sayang, ya udah aku pergi ya, ucap Tata. Setelah Tata meninggalkan kafe, Jidan sendiri dan pikirannya masih ke Tata. Pagi hari, kamu mau kemana bang? Tanya wanita separuh baya yang melihat anaknya sudah rapi. Aku mau antar Tata ke bandara bun, ucap Jidan sambil memperbaiki jam tangannya. Untuk apa kamu antar wanita itu? Tanya Bunda Vera sinis. Bunda, ayah please restuin hubungan Jidan dan Tata. Tata GK bakal pergi ke New York kalau Bunda dan ayah restuin hubungan kami, ucap Jidan. Jidan ayah sama bundamu kasih tahu kamu yang terbaik. Tata itu bukan wanita baik-baik yang kamu pikir. Ayah dan bunda selalu lihat Tata jalan bersama pacarnya yang di luar, ucap ayah Riko. Kamu sudah dibutakan oleh cinta nak, ucap Bunda Vera. Tata setia kok sama Jidan, apa yang dilihat ayah dan bunda itu salah, ucap Jidan tetap membela pujaan hatinya. Udahlah, ayah dan bunda sudah malas berdebat denganmu nak. Nanti kamu juga tahu siapa Tata sebenarnya, ucap ayah Riko. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Kamu baik-baik ya di sana, ucap Jidan dengan lembutnya sambil peluk Tata. Iya, kamu juga baik-baik ya di sini, ucap Tata membalas pelukan Jidan. Aku bakal tetap sayang sama kamu, ucap Jidan. Aku juga sayang sama kamu, ucap Tata mencium singkat bibir Jidan. Aku pergi ya sayang, jangan nakal di sini, lanjutnya dengan nada manjanya. Kabari aku ya, ucap Jidan. Pastinya aku kabari kamu, ucap Tata. Setelah pujaan hatinya pergi ke New York, Jidan selalu saja mendengarkan ocehan orang tua dan sahabat-sahabatnya. Karena pujaan hatinya tidak mengabari Jidan sama sekali, tapi Jidan tetap berpikir positif ke Tata. 3 bulan kemudian Jidan melewati hari-harinya sendiri, tanpa dikabari oleh kekasihnya. Tiba-tiba juga ia mendengar kabar dari orang tua Tata, bahwa Tata mau nikah dengan lelaki yang sedang berada di New York. Apakah Jidan sedih dengan kabar itu? Pasti sangat sedih, karena Tata tidak mengabari Jidan. Lalu saat dia dengar kabar dari orang tua Tata, ternyata kekasihnya mau nikah di sana. Sudah beberapa bulan Jidan menutupi hatinya dengan wanita, dan melupakan Tata. Menurut Jidan bahwa mereka sudah putus, tidak ada lagi hubungan apa-apa. Flashback off. Alhamdulillah dokter saya sudah mendingan, ucap pasien wanita separuh baya. Dokter Tata ini pacarnya ya. Ganteng banget, pujinya. Tata sangat malu, apalagi mendengar bahwa Jidan pacarnya. Saya temannya bu, ucap Jidan dingin. Tata yang mendengar ucapan Jidan, langsung diam, dan GK tahu mau bicara apa. Oh maaf ya pak, mari dok, ucap pasien ibu itu. Selamat ya atas pernikahanmu, ucap Jidan sambil meneguk teh dinginnya. Kamu tahu dari mana kalau aku sudah nikah? Tanya Tata yang bingung. Orang tuamu memberitahu saya, ucap Jidan. Maaf tapi sekarang aku udah cerai sama suamiku, ucap Tata dengan menundukkan kepalanya. Kenapa? Tanya Jidan sambil memicingkan matanya. Karena mantan suamiku sangat kasar, makanya aku cerai, ucap Tata. Turut prihatin, ucap Jidan. Mamah, teriak anak kecil yang berumur 4 tahun. Halo sayang, ucap Tata dengan lembutnya. Mah om ini siapa? Tanya anak kecil tersebut. Dia temannya mamah sayang, ucap Tata. Dia anakmu? Tanya Jidan yang sedari tadi memperhatikan ibu dan anak yang berada di depannya. Iya dia anakku, ucap Tata lembut.
Berapa anakmu? Tanya Jidan. Anakku baru satu, hanya Vika, ucap Tata. Oh, namanya Vika, ucapnya Jidan. Halo Om, aku Vika, ucap anak kecil yang bernama Vika. Halo cantik, ucap Jidan lembut. Jidan sangat menyukai anak kecil, tapi saat ia melihat anak dari mantan kekasihnya, ia langsung pengen punya anak. Tapi ia selalu berpikir juga bahwa istrinya masih sekolah. Aku kembali dulu ya, istriku pasti sudah nunggu, ucap Jidan dingin ke Tata, tapi lembut ke Vika, dan dari itu Jidan bergegas meninggalkan kantin rumah sakit. Istri, ucap Tata yang bingung. Mamah, Om itu ganteng ya, ucap Vika ke mamahnya. Iya sayang, kamu mau GK mama nikah sama Om Jidan? Tanya Tata menggoda anaknya agar anaknya bisa menggoda ke Jidan. Mau mah, apalagi Om itu ganteng, ucap Vika dengan polosnya dan GK tahu apa-apa. Kamu bakal jadi milikku Jidan. Batin Tata tersenyum devil. Tadi kok kamu lama sih di kantin rumah sakit? Tanya Amel yang berada di dalam kamar, sambil memeluk suaminya dan sedikit bermanja. Tadi aku makan, ucap Jidan dengan menutupi bohongnya. Oh, ucap Amel ria. Aku mau kayak gini terus, bermanja oleh Kak Jidan. Batin Amel. Vika lucu. Batin Jidan yang terus memikirkan wajah anak dari Tata. Kalau kita punya anak pasti lucu ya, ucap Jidan ke sang istri sambil memeluknya, dan mencubit pipi gembul Amel. Iya Kak, ucap Amel. Ada apa dengan Kak Jidan yang membahas anak? Batin Amel bingung. Ya udah yuk tidur, besok kamu masih ujian, ucap Jidan. Good night sayang, lanjutnya sambil mencium singkat kening Amel. Malam juga Kak, ucap Amel sambil menyembunyikan kepalanya di dada bidang Jidan. Pagi hari tak lupa sang istri mempersiapkan suaminya makanan di pagi hari. Mengapa ia cepat sekali bangun? Tiba-tiba Amel bermimpi buruk tadi malam, makanya ia cepat bangun dan sholat subuh berdoa sama Allah. Non nanti Bibi bawa sarapannya ke meja, ucap Bi Ayu. Baiklah Bi, Amel panggil Kak Jidan dulu ya, ucap Amel dengan pakaian rapi sekolahnya. Amel langsung bergegas menuju kamarnya untuk membangunkan sang suami. Amel melihat sang suami belum bangun dari tidur nyenyaknya, ia berniat untuk membangunkan. Kak bangun, ucap Amel dengan menggoyangkan tubuhnya Jidan. Gumam Jidan yang berusaha membuka matanya, lalu menengok ke Amel. Bangun, udah pagi, ucap Amel dengan nada lembutnya, dan tak lupa jemarinya mengelus kepala sang suami. Kok kamu cepat bangun sih? Tanya Jidan yang langsung duduk, dan mengatur energinya. GPP, ucap Amel. Kak Jidan GK boleh tahu aku mimpi buruk. Batin Amel. Aku ke kamar mandi dulu, ucap Jidan yang langsung turun dari tempat tidurnya. Sebelum Jidan masuk ke kamar mandi, ia selalu tak lupa mencium singkat bibir Amel. Amel udah GK kaget lagi saat suaminya itu tiba-tiba menciumnya, asalkan jangan di tempat ramai aja. Kak Jidan aku tunggu di bawah, teriak Amel. Oke, siapin aku baju sayang, teriak Jidan dari dalam kamar mandi. Huf nasib jadi istri, siapin baju dulu ke suami, gumam Amel. Amel memang terlihat pintar dalam fashion, makanya Jidan selalu ganteng, tapi ia selalu dipuji oleh wanita lain. Padahal wanita lain GK tahu, yang siapin bajunya Jidan adalah Amel istri kecilnya Jidan. Setelah Amel selesai menyiapkan pakaian untuk suaminya, ia langsung turun, tanpa menunggu lama lagi. Jidan setelah keluar dari kamar mandi sangat senang karena istrinya sangat pintar dalam fashion, karena banyak orang menyukai penampilannya, tapi tak lupa tanggapan ia hanya bodoh amat. Jidan memakai kemejanya yang sudah disiapkan istrinya itu, dan tak lupa perut kotak-kotaknya selalu saja bikin menggoda saat Amel memegangnya saat tidur, GK sengaja. Morning sayang, sapa Jidan saat di meja makan. Morning Kak, ucap Amel. Morning Bi Ayu, dan Pak Dika, sapan Hidan kepada mereka. Morning Pak, serempak Bi Ayu dan Pak Dika. Mel lo dari mana kemarin, pas dibawa sama suami lo.
bisik Vira saat di kantin dan menunggu jam bel masuk. Papa kecelakaan, ucap Amel, yang membuat mereka terkejut. WHAT, serius lo? Tanya Cila. Iya, ucap Amel. Kok lo GK kabari gue sih, ucap Cila. Kalau gue kabari kalian, nanti kalian GK fokus sama ujiannya, ucap Amel. Iya juga sih hehe, ucap Vira terkekeh. Mel lo selalu siapin pakaian ya buat Pak Jidan. Tanya Cila. Iya, kenapa? Tanya Amel. Suami lo makin ganteng aja, the best lo pilihin baju. GK salah gue punya sahabat kayak lo, ucap Cila terkagum. Iya Mel, apalagi Bu Evi gue liat makin nempelin aja tuh ke suami lo, ucap Vira sambil mengode mata ke Amel, agar Amel bisa lihat suaminya berjalan di koridor sekolah sambil bawa buku, tak lupa di belakangnya ada tas ransel, dan di sampingnya ada Bu Evi. Gue liat-liat si Bu Evi semakin GK capek-capek dekatin Pak Jidan. Padahal kan Pak Jidan selalu nolak. Lihat aja tuh Pak Jidan berusaha menjauh, tapi Bu Evi berusaha mendekat lagi, ucap Cila. Gue tahu, tapi gue percaya kok kalau Kak Jidan GK gitu, dan pasti tahu batas juga, ucap Amel. Kalau ada apa-apa sama rumah tangga lo jangan sungkan-sungkan cerita ke kita berdua, ucap Vira dengan caranya. Iya Mel, awas lo ya sembunyiin, ucap Cila. Unce, kok kalian care banget sih sama gue? Beruntung gue punya sahabat kayak kalian, ucap Amel sambil memeluk sahabatnya kayak Teletubbies. Tring, tring, tring. Bel sekolah sudah berbunyi yang dimana semua siswa I masuk ke dalam kelasnya. Amel gers berjalan di koridor sekolah, untuk menuju ke ruangannya masing-masing. Baik, entar kita ketemuan di kantin, ucap Cira yang barusan sampai di ruangannya. Oke, serempak Amel dan Cila. Akhirnya Amel dan Cila berjalan lagi menuju ruangannya. Bye Cil, semangat belajarnya, jangan nyontek mulu, ucap Amel terkekeh, dan sudah ada di depan ruangannya. Bodoh, ucap Cila yang langsung meninggalkan Amel dengan wajah kesalnya. Lebih baik gue nyontek daripada GK nyontek nilai gue jelek, gumam Cila kesal, dan menghentakkan kakinya. Amel yang melihat sahabatnya itu hanya terkekeh. Ternyata gampang juga bikin Cila kesal, gumam Amel. Ulangan pertama berjalan dengan lancar, apalagi Amel dan Fiah yang sangat cepat mengerjakan ulangannya. Amel dan Fiah terkenal golongan siswa yang pintar di SMA Kartika Wijaya, tetapi karena kemalasan, Amel begitu cuek dengan pelajaran. Beda kalau Fiah terkenal pintar, tetapi ia terlalu sibuk cari duit buat vlog. Padahal Fiah tergolong orang berada, yang cantik, tapi tetap saja cari duit, mungkin itu salah satu hobinya Fiah di depan kamera. Akhirnya kita selesai juga Kak, ucap Fiah. Mau coklat GK Kak, lanjutnya yang menawari coklat Silver Queen, dan Amel hanya menganggukkan kepalanya. Amel memakan coklat itu sambil belepotan di bibirnya, untung saja hanya dirinya dan Fiah yang ada. Ternyata dengan coklat bisa merubah Kak Amel jadi lucu, ucap Fiah terkekeh. Apaan sih, ucap Amel dengan malunya, sambil mengelap bibirnya pakai tisu. Tring, tring, tring. Bel istirahat telah berbunyi, banyak siswa I berhamburan di koridor sekolah, untuk menuju ke kantin sekolahnya. Kak Amel, kantin yuk, ucap Fiah yang mengajak Amel. FIYAH, teriak seorang pria dari belakang, dan membuat dua wanita itu kaget lalu menoleh ke belakang. Kakak, gumam Fiah yang melihat kakaknya itu berjalan mengarahnya. Kamu ya dari tadi kakak cariin di kelas GK ada, malah di sini, ucap sang kakak. Hehe maaf kak, ucap Fiah. Amel hanya diam dan melihat interaksi antara kakak dan adik yang sedang berada di depannya. Amel, ucap seorang pria, yang kaget bahwa ternyata ada Amel. Kakak kenal sama Kak Amel? Tanya Fiah ke sang kakak. Kenal lah, ya GK Mel, ucap pria itu sambil menaikkan sebelah alisnya. Oh iya. Kan Kak Amel pernah cerita tentang Kak Rio, ucap Fiah sambil menepuk pelan keningnya.
Yap, orang itu Rio. Masih ingat GK sama Rio. Anak baru yang pernah menolong Amel saat di WC sekolah. Tentang gue. Ayo lo ngomongin apaan ke adik gue, ucap Rio yang menggoda Amel. Ceritain lo yang jelek-jelek, ucap Amel kesal. Wah, mulut lo kayaknya perlu nih disumpelin sushi, ucap Rio. Boleh deh, apa, sushi. Kaslah dengan senang hati gue makan tuh sushi, ucap Amel dengan senyuman miringnya. Idih kalau lo senyum gitu kayak orang jahat, ucap Rio sambil tertawa, yang membuat Amel kesal. Fiah hanya senyum-senyum. GK jelas melihat kakak kandungnya yang berdebat dengan kakak kelasnya yang cantik. Kalian tuh ya berdebat aja, GK malu diliatin tuh, ucap Fiah ke mereka berdua. Awas lo jodoh, celetuk Fiah. Idih najis, serempak Rio dan Kimel. Mulailah ketawanya Fiah pecah, apalagi mendengarkan kekompakannya Rio dan Amel. Kok lo ikutin gue sih, ucap Rio yang menatap tajam mata Amel. Lo tuh yang ikutin ucapan gue. Susah ya memang jadi orang cantik biar ucapan selalu ikutin, ucap Amel tak kalah dengan gaya pedenya ke Rio, dan menghempaskan rambut panjangnya kanan dan kiri. Sampai-sampai rambut panjangnya Amel kena wajah Rio yang sangat ganteng. Gara-gara lo tuh, gue lupakan mau bicara sama adik gue, ucap Rio. Lah kok gue? Lo tuh datang-datang GK jelas, ucap Amel. Udah GK usah berantem, Kak Amel aku duluan ya sama Kak Rio, ucap Fiah tersenyum. Iya, bawa kakak lo juga pergi jauh, ucap Amel yang menyindir Rio. Awas lo, ucap Rio. Fiah tetap menarik lengan sang kakak agar pergi dari tempat itu. Amel kembali ke ruangannya untuk melanjutkan baca novelnya, sambil menunggu jam bel masuk. Kak singgah ke rumahnya Mamah ya, aku mau lihat keadaannya Papa, ucap Amel yang menyandarkan tubuhnya di kursi mobil. Iya, ucap Jidan tersenyum, dan mobilnya langsung bergegas menuju ke rumahnya Mama Ani, dan Papa Pratama. Akhirnya mereka sudah nyampai di rumahnya Mama Ani dan Papa Pratama, yang sedari tadi perjalanan menempuh 20 menit. Assalamualaikum, serempak Amel dan Jidan yang langsung masuk di rumah itu. Waalaikumsalam, anak Mama datang juga, ucap Mama Ani yang langsung peluk Amel dan mencium pipi tembem sang anak. Papa di mana Mah? Tanya Amel. Papa ada di kamar, ucap Mama Ani. Kak aku naik dulu ya. Mau lihat Papa, ucap Amel ke sang suami. Iya, aku tunggu di sini ya, ucap Jidan yang langsung duduk di ruang keluarga. Apa kabar nak? Ucap Mama Ani yang langsung duduk di hadapan Jidan. Baik Mah, ucap Jidan tersenyum. Kalau Amel nakal marahin aja, ucap Mama Ani terkekeh, dan Jidan hanya membalasnya dengan sebuah senyuman. Ting, satu notifikasi masuk, WhatsApp. 082X, kamu di mana? By Tata, Zaidan W. Kamu dapat nomor saya dari mana? 082X, ada deh hehe, Safe Bekia. Zaidan W. Ada apa? Tata, Vika nyari kamu nih. Zaidan W. Emang kamu di mana? Tata, aku di kafe, kamu kesini ya. Zaidan W. Oke otu, Red. Mah aku mau ketemu teman dulu ya di luar, ucap Jidan ke Mama Ani. Emang mau ngapain? Ini udah mau malam Jidan, ucap Mama Ani. Sebentar kok Mah, entar Jidan balik lagi. Jidan titip Amel ya Mah, ucap Jidan. Mama Ani hanya menganggukkan kepalanya, dan Jidan salim ke Mama Ani, lalu pamit. Ceklek, pintu kamar terbuka. Asik banget ya ceritanya, ucap Mama Ani yang ikut nimbrung ke Amel dan suaminya. Mah Kak Jidan mana? Tanya Amel ke sang mama. Oh iya, tadi suamimu izin sama mama, katanya mau pergi sama temannya, cuma sebentar kok sayang, ucap Mama Ani mengelus rambut Amel. Sayang Papa senang banget kalau kalian bisa saling mencintai, ucap Papa Pratama tersenyum hangat. Alhamdulillah doain Amel ya, ucap Amel. Mama dan Papa selalu doain rumah tangga kamu, kalau ada apa-apa bilang ya ke Mama sayang, ucap Mama Ani dengan nada lembut dan hangatnya.
Sudah 2 jam Amel menunggu suaminya itu menjemputnya untuk pulang. Amel sudah mencoba menelponnya, tapi GK aktif, sampai-sampai ia juga nge-spam suaminya, tapi hanya di-read. Amel bingung, panik, cemas, sebenarnya seasik itukah mereka ngumpul, sampai-sampai Jidan lupa bahwa Amel sedang menunggunya di rumah orang tua Amel. Mah Amel naik taksi aja pulangnya, takutnya kemalaman, ucap Amel ke mamanya. Aduh sayang, biar mama antar ya, ucap mama Ani. GK usah mah, kalau mama antar aku, entar papa siapa yang jagain, ucap Amel. Amel bisa kok pulang sendiri, mama GK usah khawatir, lanjutnya dengan senyumnya, agar mamanya tidak mengkhawatirkan dirinya. Amel pamit ya mah, ucap Amel yang langsung salim ke mamanya. Hati-hati ya sayang. Kalau ada apa-apa cepat hubungi mama, ucap mama Ani. Sip, Amel menaikkan 2 jempolnya. Amel berjalan keluar dari kompleks rumahnya. Sepi. Batin Amel yang ketakutan. Gue lari aja deh, sampai ke depan, gumam Amel, dan ia langsung lari. Akhirnya, capek juga. Batin Amel lega karena ia bisa melewati jalanan yang cukup sepi di kompleks tadi. Amel melambaikan tangannya saat ia melihat taksi, agar taksi itu berhenti. Kemana dek? Tanya supir taksi. Perumahan Pavilion Residence Pak, ucap Amel. Taksi itu melaju cepat mengarah perumahan Amel yang tadi disebutkan. Saat lampu merah kendaraan harus berhenti, Amel melihat ke jendela kaca taksi tersebut, ia kaget melihat ada mobil yang ia kenal. Apalagi di dalamnya ia lihat seorang pria, bersama seorang wanita dan tak lupa matanya menangkap sosok anak kecil perempuan. Amel mengucek matanya agar ia tidak salah melihatnya, lalu ia menamparkan pipinya agar ia tidak mimpi. Auh, ringis Amel. Perlahan air matanya Amel turun dengan sendirinya. Bersambung.